Selamat bergabung kembali dengan kami, Reaper Consultant pada tutorial e-learning Accurate 5 Advanced Setup. Setelah pada video sebelumnya kita sudah mengimpor daftar akun, pelanggan, dan pemasok, selanjutnya kita akan mengimpor data dan saldo awal persediaan atau barang dan jasa. Kita klik Next. Pada tab pertama akan ada informasi warehouse atau gudang. Kita lengkapi informasi di baris pertama, yaitu gudang center. Pada bagian description, kita isi pusat. Kemudian pada bagian person in charge, kita isi Budi. Dalam tutorial ini, kita hanya memiliki satu gudang, yaitu gudang center. Sehingga kita tidak perlu tambahkan nama gudang lain. Selanjutnya, kita masuk pada bagian item kategoris. Jika kita memiliki banyak nama-nama kategori barang, maka kita bisa impor nama-nama kategori tersebut dengan menggunakan data Excel. Format Excel untuk kategori barang kurang lebih seperti pada data Excel berikut. Sebagai contoh, kita memiliki dua kategori barang, yaitu elektronik dan furniture. Kembali pada tampilan item kategoris. Kita klik tombol Click Here to Import from File. Lalu klik icon folder. Tentukan folder tempat data Excel berada, lalu pada bagian File of Types, kita ubah menjadi Excel. Kemudian kita ambil yaitu Inventory kategori. Kita klik Open, kemudian klik Extract Data. Pada bagian Available Source, kita hapus baris pertama karena ini merupakan judul kolom. Selanjutnya, kita petakan informasi pada source kolom data dengan define to field name. Kategori name kita petakan ke kategori name. Selanjutnya, kita klik import data. Jika berhasil, akan diinformasikan dua data terimport. Kita klik OK. Setelah kita menyelesaikan di bagian tab warehouse, klik next untuk kemudian masuk ke item default account. Pada bagian item default account, kita lengkapi informasinya. Jika kita memiliki lebih dari satu pengelompokan akun persediaan atau barang, maka kita bisa pilih jenis barang atau persediaan mana yang mungkin lebih dominan. Sebagai contoh, pada tutorial ini ada persediaan elektronik dan furniture. Contoh produk yang lebih dominan adalah elektronik. Maka, kita bisa set untuk item default account ini ke dalam jenis elektronik. Contohnya, inventory kita pilih ke persediaan barang elektronik. Sales kita pilih ke penjualan barang elektronik. Sales return kita pilih ke retur penjualan elektronik. Item self discount ke potongan penjualan elektronik. Good in transit kita pilih ke barang terkirim. Cost of goods sold ke HPP elektronik. Purchase return ke persediaan barang elektronik. Expense account ke beban lain-lain. Unbilled goods account kita pilih ke hutang barang belum ditagih. Selanjutnya, setelah semua sudah terisi lengkap, kita klik Next. Masuk pada bagian Costing Method. Akan ada pilihan Average atau FIFO. Kita bisa pilih sesuai dengan metode biaya persediaan yang akan digunakan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jika kita sudah memilih dan sudah ada membuat transaksi, maka pilihan tersebut sudah tidak dapat diubah kembali. Jadi, kita perlu pastikan untuk metode FIFO atau average ini jangan sampai salah pilih. Dalam tutorial ini, kita memilih average atau rata-rata. Selanjutnya, kita klik Next. Masuk pada bagian item, di sini kita akan mengimpor daftar barang dan saldo awal persediaan. Sebelum kita mengimpor, perhatikan terlebih dahulu untuk format Excel pada daftar barang. Perhatikan pada bagian yang diberi warna kuning. Informasi yang tertera di sana adalah informasi yang berkaitan dengan kode akun yang sudah kita impor sebelumnya. Di sini kita memiliki dua pengelompokan barang, yaitu elektronik dan furniture, yang mana kita sudah pisahkan untuk akun persediaan, penjualan,
COGS, dan juga yang lainnya sesuai dengan pemisahan tersebut. Maka kita harus isi informasi yang tepat ke dalam kolom-kolom yang diberi tanda warna kuning. Sebagai contoh, TV Samsung 20 inch masuk ke dalam kelompok elektronik. Maka untuk persediaannya kita set ke akun persediaan elektronik dengan nomor yaitu 1200.100. Lalu TV Panasonic 20 inch. Untuk inventory account-nya kita pilih ke persediaan elektronik. Untuk kursi jati, dengan kategori furniture, inventory account 1200.101, yaitu masuk ke akun persediaan barang furniture. Demikian seterusnya, mulai dari inventory account, sales return account, item sales discount, COGS account, dan purchase return account. Kita sesuaikan untuk akun-akun yang diminta dengan pengelompokan dari barang yang sudah kita buat. Setelah semua sudah sesuai, kita dapat lakukan proses impor barang dengan mengklik tombol Click here to import from file. Selanjutnya, klik icon folder. Tentukan folder data Excel persediaan yang akan kita impor. Lalu, ubah file of type-nya menjadi Excel. Lalu kita ambil file inventory, klik open, lalu ekstrak data. Selanjutnya, hapus informasi judul kolom pada available source. Caranya, klik kanan, lalu delete. Berikutnya, kita petakan informasi pada source kolom data dengan define to field name. Item number, kita petakan dengan item number. Item kategori dengan item kategori, lalu elektronik kita mappingkan dengan elektronik, furniture dengan furniture. Pada bagian item description, kita petakan dengan item description, item type dengan item type, inventory part kita petakan dengan inventory part, lalu quantity kita petakan dengan quantity, total cost dengan total cost, unit 1 dengan unit 1. Berikutnya, dev selling price dengan dev selling price 1. Sales tax code dengan sales tax code. Lalu, kode T kita petakan dengan PPN. Purchase tax code dengan purchase tax code. Kemudian, kode T kita petakan dengan PPN. Inventory account kita petakan dengan inventory atau expense account. 1200.100 kita petakan dengan 1200.100, yaitu persediaan barang elektronik. 1200.101 kita petakan dengan 1200.101. Kemudian sales account kita petakan 4100.100 dengan 4100.100, yaitu penjualan barang elektronik. Kemudian 4100.101 kita mappingkan dengan penjualan barang furniture. Sales return account kita mappingkan dengan sales return account. Lalu item sales discount dengan item sales discount. Kemudian COGS account dengan COGS account. Lalu purchase return account dengan purchase return account. Selanjutnya unbilled goods account dengan unbilled goods account. Terakhir adalah good in transit account dengan good in transit account. Setelah semua telah terpetakan dengan baik, kita klik tombol impor data.
Jika berhasil, akan diinformasikan 3 data terimpor. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengimpor data barang, kita klik Next untuk melanjutkan ke bagian Fix Asset atau aktiva tetap. Kita masuk pada bagian tab yang pertama, yaitu Fiscal Fix Asset. Fiscal Fix Asset berisi informasi mengenai pengelompokan aktiva tetap secara pajak. Sebagai contoh, pada data Excel Fiscal Fix Asset Type, kita memiliki dua pengelompokan, yaitu bangunan permanen dan golongan 1 garis lurus. Kita klik tombol Click Here to Import from File, lalu klik icon folder, lalu File of Type kita ubah ke Excel, lalu ambil file Fiscal Fix Asset Type. Kita hapus pada baris pertama di bagian Available Source, lalu petakan informasi Fiscal Fix Asset Type dengan Fiscal Fix Asset Type, Fiscal Estimated Life dengan Fiscal Estimated Life, dan yang terakhir Fiscal Depreciation Method dengan Fiscal Depreciation Method. Di dalamnya Straight Line Method kita petakan dengan Straight Line Method. Selanjutnya kita klik tombol Import Data. Jika berhasil, akan ada informasi 2 record terimpor. Kita klik OK. Setelah berhasil mengimpor Fiscal Fix Asset, kita lanjut ke bagian Fix Asset Type. Kita perhatikan pada data Excel untuk Fix Asset Type. Di sana ada 2 baris, yaitu bangunan dan peralatan. Bangunan dan peralatan ini merupakan pengelompokan aktiva tetap yang kita miliki berdasarkan kebutuhan perusahaan kita. Selanjutnya, kita klik Here to Import from File. Klik icon folder, ubah File of Type-nya, kemudian kita ambil Fix Asset Type, lalu klik Open, kemudian Extract Data. Seperti biasa, kita hapus baris pertama pada bagian Available Source. Kemudian kita petakan source column data dengan Define to Field Name. Fix Asset Type dengan Fix Asset Type, Fiscal Fix Asset Type dengan Fiscal Fix Asset Type. Bangunan permanen dengan bangunan permanen, golongan 1 garis lurus dengan golongan 1 garis lurus. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik tombol Import Data. Jika berhasil, akan ada konfirmasi 2 record terimpor. Kita klik OK. Berikutnya kita masuk ke bagian Fix Asset. Kita klik Next terlebih dahulu. Sebelum kita mengimpor data Fix Asset yang kita miliki, kita perhatikan terlebih dahulu file daftar aktiva tetap. Kita perhatikan pada bagian yang diberi warna kuning. Di sana ada Asset Account, Accumulated Depreciation Account, dan Depreciation Expense Account. Karena kita memiliki 2 pemisahan, yaitu bangunan dan peralatan, maka untuk 2 aktiva tersebut kita harus pisahkan. Informasi yang diisi di bagian Asset Account, akumulasi, dan juga depresiasi, kita harus petakan dengan akun yang sudah kita buat di daftar akun. Contohnya Asset Account yaitu bangunan dan peralatan. Jika kita perhatikan di daftar akun, di sana ada bangunan dan peralatan dengan nomor yang sama. Akumulasi juga sama. Nomornya yaitu 1800.100 dan 1800.101. Sama dengan yang ada di daftar aktiva tetap. Demikian juga dengan Depreciation Expense Account, kita petakan dengan nomor akun yang sama di daftar akun kita. Selanjutnya, kita klik Here to Import from File, lalu kita klik icon folder, File of Type kita ubah ke Excel, lalu kita ambil file Fix Asset. Kita hapus baris pertama di bagian Available Source, kemudian kita petakan source column data dengan Define to Field Name. Asset Code dengan Asset Code, Asset Description dengan Asset Description, Estimated Life dengan Estimated Life, Fix Asset Type dengan Fix Asset Type, lalu di dalamnya bangunan dengan bangunan,
peralatan dengan peralatan. Purchase date dengan purchase date, usage date dengan usage date, kemudian depreciation method dengan depreciation method, straight line kita petakan dengan straight line. Setelah itu, expenditure kita petakan dengan expenditure, fiscal fixed asset kita petakan dengan fiscal fixed asset, kemudian true kita petakan dengan true, lalu intangible dengan intangible, false kita petakan dengan false. Expenditure account kita petakan dengan expenditure account. Opening balance equity kita pilih ke opening balance equity. Asset account kita petakan dengan asset account. Lalu bangunan kita petakan dengan bangunan, peralatan dengan peralatan. Accumulated depreciation account dengan accumulated depreciation account. Akumulasi penyusutan bangunan dengan akumulasi bangunan. Peralatan dengan akumulasi peralatan. Yang terakhir adalah depreciation expense account. Kita petakan dengan depreciation expense account. Lalu beban penyusutan bangunan dengan beban penyusutan bangunan. Beban penyusutan peralatan dengan beban penyusutan peralatan. Setelah semuanya sudah terpetakan dengan benar, kita klik tombol impor data. Jika berhasil, akan ada informasi 2 record terimport. Kita klik OK. Berikutnya, kita klik Next. Masuk pada bagian Trial Balance. Kita bisa skip dengan cara klik Next. Pada bagian Preferences, kita juga bisa klik Next, karena ini nanti bisa di setup lebih lanjut pada menu Setup atau Persiapan. Selanjutnya, setelah muncul informasi Congratulations, kita klik Finish. Selanjutnya, untuk menyelesaikan proses setup database dengan Advanced Setup, kita lakukan proses period end atau akhir bulan untuk Desember 2020. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan saldo awal akumulasi penyusutan untuk aktiva tetap. Caranya, kita masuk dari menu General Ledger, kemudian kita pilih period end. Pada bagian period kita isi Desember, pada bagian tahun kita isi 2020. Untuk rupiah nilai tukarnya 1, dolar adalah 14.000. Kemudian kita klik OK. Setelah muncul informasi period end complete, kita klik OK. Kemudian untuk pengecekan checkpoint kita apakah setup sudah betul atau masih ada yang salah, kita buka terlebih dahulu laporan neraca per 31 Desember 2020. Kita klik tombol Financial Statement, kemudian kita buka Balance Sheet Parents Control. Kita ubah as of-nya per 31 Desember 2020. Kemudian pada bagian Show Child kita centang, lalu klik OK. Kita cocokkan nilai neraca yang dihasilkan oleh Accurate dengan nilai neraca yang dijadikan acuan untuk proses pemindahan ke Accurate. Nilai total dari total aset dan total liabilities dan equities yaitu 261.200.000. Kita perhatikan di ilustrasi neracanya juga sama. Untuk akun kas IDR, kas USD, BCA IDR, dan BCA USD, kita cocokkan. Di sini nilainya sudah sama dengan yang ada di data Excel. Kemudian piutang dagang IDR dan USD juga sudah sama. Di sini nilainya 4.600.000 dan juga 1.400.000. Untuk persediaan barang elektronik dan persediaan barang furniture juga sudah sama, yaitu 55 juta dan 50 juta. Bangunan dan peralatan juga sudah sama, yaitu 120 juta dan 4.800.000. Kemudian ada akumulasi, yaitu untuk bangunan 500 dan juga peralatan adalah 100. Nilai ini sudah sama dengan yang ada di neraca sebelum berpindah ke Accurate. Kemudian untuk hutang dagang IDR dan hutang dagang USD, juga di sini sudah sama, yaitu 5 juta dan 7 juta. Modal 200 juta.
Di sini juga sama 200 juta. Yang tersisa yaitu opening balance equity, sedangkan yang di neraca manual yaitu 49.200 ini ada di return earning. Nah, untuk memindahkan nilai opening balance equity ini ke saldo awal return earning, maka ada yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus membuat jurnal voucher. Caranya dari general ledger, kita pilih jurnal voucher. Pada bagian tanggal kita isi 31 Desember 2020. Description-nya adalah saldo awal return earning. Pada bagian account number kita isi opening balance. Nilainya adalah 49.200. Lalu di bagian kreditnya yaitu return earning. Nilainya juga sama, 49.200. Selanjutnya kita klik save and close. Kemudian kita refresh kembali laporannya. Di sini sudah tidak ditemukan lagi nilai pada opening balance karena kita sudah balik ke akun return earning. Di sini neraca dari Accurate sudah sesuai dengan neraca manual sebelum kita pindah ke aplikasi Accurate. Ini menandakan bahwa setup yang kita lakukan sudah benar. Demikianlah proses di bagian yang kedua, yaitu impor daftar akun, pelanggan, pemasok, barang dan jasa, serta aktiva tetap. Pada video selanjutnya, kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu penjelasan mengenai fitur preferences yang ada di Accurate.